ya, itu selama hidupnya apabila mau melakukan segala sesuatu itu sholat sunnah hajat 2 rakaat. Bisa nggak sholat sunnah hajat tadi? Kalau mau ujian di sekolah, cari masjid 10 menit 15 menit sebelum ujian, anak tersebut ambil air wudhu, setelah itu sholat 2 rakaat. Usolli sunatan liqada'il hajat rakaataini. Ya Allah, aku sholat hajat 2 rakaat supaya dikabulkan harapan-harapan aku. Apa yang terjadi adik-adik sekalian? SD dapat beasiswa, orang tuanya cuma pedagang gorengan. SMP dapat beasiswa, sekolahnya bagus. SMA dapat beasiswa, dan dia tahu orang tuanya nggak mampu, ayahnya sudah meninggal. Ternyata menjelang lulus SMA, ya, menjelang lulus SMA ada pengumuman seleksi ke luar negeri, ke daerah Eropa, untuk ikut bisa kuliah di sana gratis. Apa yang dia lakukan sama anak tersebut? Dulu belum ada handphone, itu dari sobekan gorengan tempat bualan ibunya dilihat, dibaca seleksi penerimaan kampus di Eropa. Nah, pasnya yang pertama pasti di daerah sana, langsung dia baca kapan pelaksanaan ujiannya, kapan pelaksanaannya, apa syarat-syaratnya, langsung dikerjakan sama anak tersebut. Yang lain diantar pakai mobil, diantar sama orang tuanya, dia datang cuma naik sepeda. Bismillah, karena tujuannya apa? Kalau dia sudah bisa kuliah di luar negeri, ternyata setiap harinya itu dikasih uang jajan. Selain kuliah, makan ditanggung, uang jajan juga dikasih. Dan uang jajannya bukan buat anak tersebut, niatkan nanti buat ibunya. Karena sudah semakin tua, jualan juga sudah semakin tidak kuat. Apa yang terjadi? Orang-orang pada saat sudah masuk waktu ujian, 10 menit lagi yang lain pada baca buku, ngapal dan lain-lain. Anak tersebut nanya kepada security-nya, mohon maaf Pak, musola sebelah mana? Dia ke belakang langsung ambil wudhu, terus kemudian sholat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah, aku serahkan kepada Engkau semuanya ya Allah, apapun yang terjadi. Masuk langsung ujian, isi semua bisa. Yang daftar Bapak Ibu, ada kakak-kakak sekalian, itu lebih dari 1000 orang. Setelah diisi selesai, ya pulang, baca hamdalah, keluar dari ruang ujian, pulang kasih tahu sama ibunya, ibu begini. Bismillah nak, ibu doakan. Pengumumannya 2 minggu berikutnya. Setelah 2 minggu berikutnya, bismillah, lari naik sepeda datang ke sana, mimpinya keluar negeri kuliah, dapat uang jajan buat ibunya. Sampai ke sana Kak, ada 100 yang diterima. Antri ngeliatkan A, B, C, D, namanya Ahmad. Huruf Ahmad. Ada Ahmad, ya Allah. Ternyata Ahmad Rofi'i. Kalau dia Ahmad aja. Wah, bukan. Sampai urutan ke 100 tidak ada namanya. Berdiri nggak kuat, langsung lemes duduk. Setelah duduk, nangis dia. Setelah nangisnya berhenti, baru mau keluar kata-kata dari mulutnya, bilang begini, Allah tidak adil. Mau keluar kata-kata begitu. Nangisnya bukan karena dia, karena dia cerita ibunya udah seneng, nanti bisa ngasih uang jajan ibunya dan lain-lain. Baru saat mau keluar bilang begini, Allah ditebak sama ibunya. Langsung duduk ibunya di sebelahnya. Nah, kenapa? Berbalik ngeliat wajah ibunya, dipeluk kencang ibunya sama Ahmad. Setelah dipeluk dia bilang, ibu, aku nggak bisa ngasih uang jajan buat ibu. Hidup aku sudah sekian lama, sudah 17 tahun, belum bisa buat ibu bahagia. Ibunya nangis, nak, kamu berangkat ke sekolah sambil bawa-bawa gorengan taruh di warung-warung, nak, itu sudah bantu ibu. Nah, kamu nggak pakai bayaran, kumpul di sekolah yang orang-orang menengah ke atas, tapi karena kepintaran kamu bisa, nah itu sudah bangga. Ibunya nangis. Tapi ibu, Allah ditutup mulutnya. Ibunya bilang, anakku,
Berapa banyak kebahagiaan yang Allah berikan dari mulai kamu SD. Kenapa kakak sedikit aja pakai bilang Allah nggak adil? Kenapa? Kenapa? Langsung dia peluk, dia bilang, ibu maafin aku. Dituntun sama ibunya, sepeda sambil didorong-dorong, sambil netesin air mata anak tersebut. Ibunya bilang, kuat nak, kuat. Sampai di rumah akhirnya nggak jadi kuliah. Anak tersebut tetap berpikiran positif sama Allah berpikiran positif. Apa yang terjadi? Pintar bahasa Inggris, diterima di tour and travel. Kerjaannya itu melayani tamu-tamu baik dari dalam dan luar negeri. Kelebihan anak tersebut pintar bahasa Inggris. Jadi kalau bosnya sudah bilang urusan tamu dari luar negeri, dikasih sama Ahmad, dikasih sama Ahmad, dikasih sama Ahmad. Apa yang terjadi kata-kata? Anak yang soleh, anak yang hebat, anak yang rajin beribadah, Allah kasih keajaiban. Yang punya kampus tempat, yang punya universitas tempat Ahmad nggak diterima, berangkat ke Indonesia ngadakan penelitian. Yang dampingin itu si Ahmad. Ketika mendampingin ngomong bahasa Inggrisnya hebat dan lain-lain, yang bikin kaget orang tersebut yang punya universitas di sana, tahu nggak teman-teman? Disuruh beli sesuatu, kembalian cuma 500 perak, dipulangin. Jujur luar biasa. Uang kembalian ada lebih 500 rupiah, itu dikembalikan. Ngelihat anaknya jujur, walaupun yang punya kampus bukan orang Islam, dia baik bilang, mohon maaf Pak, waktunya sholat zuhur, saya orang Islam harus sholat. Seperti itu. Dan apa yang dibilang kata yang punya kampus, kamu hebat banget, kamu hebat, mau nggak kamu? Terus Ahmad bilang, sebenarnya 6 bulan yang lalu harusnya saya di luar negeri, harusnya saya kuliah di luar negeri. Ditanya sama yang punya kampus, tempatnya apa, daerahnya apa, negaranya apa, disebutin. Terus dia bilang ini. Terus kata yang punya kampus, saya yang punya kampus, saya yang punya universitas. Kamu sekarang pada saat saya pulang nanti ke luar negeri, kamu sekarang ikut kuliah di kampus tempat saya tanpa tes, semuanya saya tanggung dan ikut bantu saya. Itu keajaiban yang Allah berikan kepada kita yang dekat sama Allah. Dan itu kisah nyata. Anak tersebut kembali lagi ke Indonesia menjadi salah satu pemimpin di negara ini. Sekarang sudah selesai jadi pemimpin, jadi bupati atau jadi dan lain-lain, jadi orang hebat ya, yang amanah, nggak pernah terlibat korupsi, nggak pernah lain-lain. Itu kisah nyata yang mereka sampaikan. Ternyata Nabi Muhammad juga pernah dapat keajaiban. Tahu nggak keajaiban itu? Hah? Istrinya meninggal, pamannya yang jagain meninggal. Setelah itu dicaci maki sama orang yang tidak suka kepada orang Islam. Sedih, bahkan lebih ngerinya lagi sampai dilemparin sama kotoran unta. Apa yang terjadi? Setelah itu tengah malam didatangin sama malaikat, namanya malaikat Jibril. Wahai Muhammad, Allah panggil kamu untuk bertamasya. Kata Nabi Muhammad, kemana? Kamu akan diajak ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai Masjidil Aqsa, kamu akan naik sampai ke langit ke-7. Nanti kamu akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad dari Mekah, buruk itu kecepatan secepat cahaya, sampai di sana. Tahu nggak teman-teman? Di Masjidil Aqsa, para nabi-nabi yang sudah pada meninggal sudah menanti minta Nabi Muhammad untuk jadi pimpin sholat. Apa yang terjadi? Naik sampai langit ke-7, yang mendampingin malaikat bilang gini, wahai kekasih Allah, mohon maaf, saya bisa nganterin engkau cuma sampai sini. Ya Jibril, lu begitu banget Jibril, aku kan takut Jibril, kata Nabi Muhammad. Tidak bisa, saya tidak bisa. Kenapa? Saya tidak sanggup ketemu dengan Allah. Coba bayangin, malaikat aja, malaikat Jibril nggak berani ketemu langsung sama Allah, takut hancur badannya, belum siap.
Tapi orang yang sama-sama kita yakini Nabi Muhammad langsung ketemu setelah langit ketujuh, Sidratul Muntaha, ketemu langsung sama Allah. Diperintahkan apa coba? Sholat. Keajaiban yang Allah berikan. Kita manusia bukan? Iya. Kita manusia bukan? Iya. Nabi Muhammad manusia bukan? Iya. Kita bisa dapat keajaiban kalau kalian semua selalu berbuat baik. Siap? Bismillah, ada doakan nih. Angkatan 19 semua jadi orang hebat. Semua jadi orang hebat. Semua jadi tentara yang adil, polisi yang jujur, pejabat yang hebat, pengusaha yang amanah, dan semuanya kali doa mudah-mudahan jadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin kisah sedikit yang tadi sampaikan. Nanti habis kisahnya lebih banyak lagi. Sudah ada yang nanya, kade yang bawa monyet itu kan waktu dulu. Kade monyet bukan. Kade yang bawa monyet itu kan. Oh iya, yang bawa monyet